Jumpa lagi dengan Bung Yes di Rai Soccer TV. Kali ini Rai kedatangan seorang tamu, mantan pemain nasional di tahun 60-an, 70-an. Dia adalah Risdianto, penyerang tengah yang sangat andal di kotak penalti dan selalu sangat mengancam gawang lawan. Bung Riz akan berbicara tentang tim kita yang malam nanti akan menghadapi Australia di babak 16 besar dengan memakai sistem gugur. Dan kita lihat apakah yang bisa diberikan oleh Bung Riz kepada adik-adik kita, dan juga apakah pesan-pesan ini akan nanti sangat bermanfaat dan membawa motivasi bagi tim kita nantinya. Teman, sahabat, rekan Rai Soccer TV, ikuti terus analisis yang menarik di Rai Soccer TV. Oke, Bung Riz, terima kasih sudah mau datang ke Rai Soccer TV. Dan lebih daripada itu sudah mau berbicara, memberikan masukan, input bagi tim nasional kita dan tentu saja bagi sepak bola nasional ke depan. Malam nanti di Stadion Yassin bin Hamad, Qatar, Indonesia akan menghadapi Australia pada pukul 18.30 waktu Indonesia bagian Barat di babak 16 besar untuk menentukan satu tiket ke babak 8 besar. Nah, Bung Riz mungkin bisa sampaikan apa saja pesan-pesan bagi tim kita, antara lain mungkin menceritakan tentang permainan Australia saat itu dan saat ini. Apakah mereka yang memang secara fisik sudah unggul, tinggi-tinggi, lebih tinggi dari rata-rata pemain kita, atau juga dari sisi skillnya, kerjasama timnya, mereka mungkin main bola-bola bawah atau long passing, atau seperti apa yang Bung Riz lihat di zaman itu tahun 1981 dan juga saat ini. Karena Bung Riz ini adalah satu-satunya pemain yang mencetak gol kemenangan Indonesia satu-satunya atas Australia di tahun 1981 di babak kualifikasi Piala Asia di Stadion 10 November Surabaya. Ini tentu sebuah prestasi yang sangat baik ketika Indonesia berhadapan dengan Australia. Karena dari sekitar 18 pertemuan, Indonesia hanya memetik satu kemenangan itu dan 3 kali bermain imbang. Apakah kita malam nanti menang untuk kedua kali, atau seri untuk keempat kali, atau kalah untuk ke-14 kali atau ke-15 kali? Silakan Bung Riz. Kalau tim Australia zaman dulu itu dia cuman main tendang jauh, kejar, tendang jauh, kejar, dan memang fisik betul yang dia gunakan. Dan memang kita juga pada waktu itu kalah fisik. Jadi tim Australia sekarang juga berbeda kan. Udah skillnya juga berbeda, cara mainnya berbeda. Begitu juga tim Indonesia. Pada waktu itu tim Indonesia ini juga biasa-biasa aja ya. Cuman kita semangatnya aja nggak mau kalah, itu aja. Kalau pemain kita sekarang juga skillnya bagus-bagus, tekniknya bagus-bagus, sampaikan pemain depan aja, pemain kita itu udah bisa selektif. Kalau pemain zaman dulu itu tidak ada pemain depan bisa selektif. Jadi pemain kita sekarang lebih bagus, tinggal tambah lebih semangat lagi dari biasanya. Saya kira kita bisa ngimbangin tim Australia ini. Bung Riz, tahun 1981 pertandingan dimainkan di Stadion 10 November Surabaya pada siang hari, dan jam itu tidak biasanya dilakukan dalam sebuah pertandingan penting, tapi Indonesia menjadwalkan pada pukul sekitar 15 siang atau pukul 3. Dan tentu melihat kondisi cuaca di Indonesia pada jam 3 itu biasanya masih sangat panas. Ya, sekitar 38-39 derajat Celcius atau mungkin 40 derajat Celcius. Ini tentu bagi Australia sangat menguras tenaga stamina mereka, ya, kondisi fisik mereka. Nah, kebetulan pada siang nanti di Qatar pertandingan pun digelar dengan kira-kira jam yang sama, pukul 14.30 waktu lokal. Nah, apakah
udara ini ikut akan mempengaruhi permainan Australia dan tidak mempengaruhi pemain kita, atau pemain kita juga harus mengantisipasi udara itu karena ini akan sangat panas bagi mereka juga. Nah, bagaimana kira-kira nanti pertandingan itu akan berlangsung dengan hasil yang dipengaruhi oleh kondisi udara khususnya bagi Australia? Silakan Bung Riz. Kalau tim Australia sekarang kan cara mainnya kan sudah berbeda ya, sudah pendek-pendek, dia bisa, dulu dia tidak bisa. Jadi kalau main panas mati. Kalau tim Australia sekarang, walaupun udaranya panas, dia bisa main pendek-pendek dan dia bisa ngatur situasi itu. Dan pemain kita, saya kira harus lebih bisa ngatur situasi itu. Karena daerah kita kan lebih panas juga dari Australia. Jadi yang penting itu pemain kita bisa main pendek-pendek, tapi juga semangat yang tinggi. Jangan kita main biasa-biasa aja tanpa semangat, kita nggak ada apa-apa. Apalagi dalam pertandingan seperti ini. Kalah habis, jadi kita harus semaksimal mungkin apa yang bisa, yang dia punya itu harus dihabisin pada saat itu. Saya kira itu, Bung Yes. Baik, Bung Riz. Anda mengingatkan dan mengangkat, memberikan pesan kepada adik-adik kita supaya bermain dengan kepercayaan diri dan semangat yang sangat tinggi. Menurut saya, semangat sangat tinggi sepertinya sekarang sudah dipunyai oleh pemain-pemain kita. Dan itu ketika kita memastikan dapat satu tiket ke 16 besar. Itu terlihat di off match-nya ketika 3 hari lalu dipastikan tiket ke 16 besar. Seluruh pemain datang ke kamar hotelnya Sintayong dan memberikan ucapan selamat dengan kegembiraan yang meluap-luap. Ini memperlihatkan secara psikologis berarti pemain-pemain kita itu sudah siap untuk bertarung habis-habisan melawan Australia nanti untuk meraih satu tiket ke 8 besar. Karena mereka hanya punya satu kesempatan ini untuk bisa membuat sejarah baru. Indonesia bisa menembus 8 besar nantinya. Dan tentu saja kita berharap. Tetapi bagaimana Bung Riz dengan para penyerang kita? Karena Bung Riz ini background-nya adalah penyerang tengah. Mungkin Bung Riz juga bisa membagi pengalaman dan ilmunya. Karena di lini depan kita ada pemain yang selama ini menjadi inti sebagai striker Bung Riz, yaitu Rafael Struijk. Juga ada Ramadan Sananta yang cadangan, atau juga ada Hoki Caraka. Ya, itu yang menjadi striker murni. Atau ada penyerang-penyerang saya pada Egy Maulana, ada Witan Sulaiman, atau juga gelandang yang bernaluri menyerang, ada Yakob Sauri, ada Marcelino Ferdinand. Nah, bagaimana mereka-mereka ini bisa mengoptimalkan daya serang mereka untuk bisa menghasilkan gol, atau paling tidak membuka peluang baik dari sayap, dari tengah, untuk penyerang kita mencetak gol. Jadi Bung Riz bisa bercerita bagaimana seorang penyerang tengah itu akan optimal memanfaatkan kemampuannya di lapangan. Apakah mereka harus sesering mungkin mendapat supply dari lini tengah atau sayap? Ataukah mereka harus turun juga berjuang dari lini tengah mengambil bola untuk sampai pada radius atau jangkauan bisa menembak ke gawang? Silakan Bung Riz. Lawan Australia ini penyerang tidak bisa hanya ada di depan, pasti dia harus ikut bertahan. Jadi kalau enggak kita kesulitan pemain belakang kita kalau penyerang hanya nunggu di depan. Begitu juga penyerang tanpa bantuan dari belakang, penyerang akan susah untuk teman kita tanpa gerakan dari belakang bisa ke depan. Jadi saya kira harus bergerak sama-sama, yang di depan juga harus bisa bertahan, dan pada waktu menyerang, pemain belakang itu siapapun yang dekat situ harus bisa bergerak untuk membantu serangan. Jadi kita tidak bisa penyerang hanya penyerang. Kalau zaman dulu bisa, kalau sekarang nggak bisa. Kalau zaman saya dulu saya masih nongkrong di depan masih bisa. Kalau sekarang nggak bisa. Penyerang pun harus ikut bertahan. Saya kira itu, Bung Yes. Oke, Bung Riz. Pertanyaan berikut.
Saya dengar ketika Anda mencetak gol tunggal ke gawang Australia di tahun 1981 itu, Anda melakukan lewat sundulan, ya. Dan bola saat itu bola tidak tinggi, tetapi bola setengah dada. Mungkin Bung Riz bisa menceritakan bagaimana proses gol itu terjadi, dan setelah gol itu terjadi, Bung Riz juga digotong ke rumah sakit. Tolong ceritakan bagaimana sampai bisa begitu. Silakan. Waktu itu bola serangan dari kanan kita, kanan luar Pak zaman itu ya. Dia straight lari pendek gitu, langsung diumpan, ditendang aja. Bolanya juga straight pendek dan loncat. Kena kepala, saya lihat bola masuk, saya sempat lompat, di situ saya ngaco. Saya kata teman-teman, saya itu ngomong aja, ngaco ngomongnya, akhirnya dibawa keluar, terus langsung masuk rumah sakit untuk 2 malam. Jadi bolanya masuk, saya lihat. Sesudah itu saya nggak tahu apa-apa, tapi saya bisa jalan, kata teman-teman. Jadi bola masuk, saya masih bisa jalan, masih bisa angkat tangan, habis itu nggak tahu udah. Apa mungkin saat itu Bung Riz mengalami geger otak ringan sehingga tidak sadar, walaupun bangun berjalan tetap dan sambil ngoceh-ngoceh tapi tidak sadar. Tapi yang mau saya tekankan di sini, apa yang diperlihatkan oleh Rizdianto hari itu harusnya ditiru oleh adik-adik kita malam nanti. Bahwa mereka berjuang tanpa pamrih, tanpa mengenal lelah, ya bahkan bisa sampai terjadi pertumpahan darah, dalam arti cedera atau apa seperti yang dialami Bung Riz, itu bila perlu. Dalam arti, dalam konteks, setiap ada momentum sekecil apapun harus dioptimalkan, meski di balik momentum peluang itu ada risiko kecelakaan yang berbahaya. Kalau itu yang dilakukan, menurut Bung Riz, peluang kita untuk mengimbangi Australia, bahkan mungkin mencetak kemenangan akan terjadi. Karena apa yang dilakukan Bung Riz hari itu, bagaimana dia menyerobot di antara beberapa pemain lawan dengan bola setinggi dada dan menyundul dan masuk, tetapi risikonya geger otak ringan dan 2 hari harus dirawat di rumah sakit. Saya kira menarik sekali Bung Riz. Kita lanjut lagi. Bagaimana pesan Bung Riz untuk adik-adik kita, dan hasil apakah yang bisa diperoleh oleh Indonesia saat melawan Australia nanti? Apakah menang, seri, atau kalah? Silakan Bung Riz. Kalau ngelihat kekuatan Australia kan di atas kita memang, ya. Kalau kita memang di bawah Australia, jadi harusnya semangat kita harus melebihi Australia. Baru kita bisa mengimbangin hasil pertandingan nanti. Jadi kalau saya ini menebak atau berharap, kita ini draw dan adu penalti. Saya kira itu harapan saya. Menurut Rizdianto, hasil akhir minimal draw untuk mencuri kemenangan lewat adu penalti. Tentu draw di 90 menit dan perpanjangan waktu, sehingga terjadi adu penalti, dan kita berharap faktor luck kembali ada di kita lewat adu penalti, dan kita menang, kita lolos. Semoga. Satu lagi terakhir, kita lihat bahwa STY ini sekarang dalam posisi yang sangat bagus. Menurut Bung Riz, kalaupun gagal di 16 besar, bagaimana posisi STY sebagai pelatih tim senior ke depannya? Apakah dia pantas dipertahankan terus untuk membangun tim ini lebih solid atau tidak? Itu aja, ringkas saja Bung Riz. Kalau mengenai pelatih, saya melihat STY itu biasa-biasa aja. Dia tidak jelek, juga tidak bagus. Kita mau bilang bagus, tidak ada piala di kita. Tapi kita bilang dia jelek, tapi peringkat FIFA kita meningkat. Jadi kalau saya bilang dia jelek tidak, terlalu bagus juga tidak. Jadi buat saya itu urusan pengurus PSSI. Oke, baik, terima kasih Bung Riz. Komentar Bung Riz sangat menarik sekali dan banyak edukasi, banyak pengalaman
yang bisa diberikan kepada pemain kita, tim kita, dan juga masyarakat sepak bola kita, sehingga mereka bisa punya wawasan yang luas mengetahui bagaimana sejarah perjalanan Indonesia khususnya melawan Australia di berbagai event. Dan ingat, bola itu bulat. Giring terus!